Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, para peternak kambing di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing teman-teman terkait dengan manajemen perkawinan kambing-kambing kita. Eh, Hal ini penting untuk kita lakukan agar kita mudah dalam mengatur kambing-kambing kita, terutama agar mempercepat masa produksi. Ya. Nah, ini langsung saja kita praktekkan. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara memprediksi kambing kita lahiran. Nah, data yang harus kita siapkan ini adalah data pertama nama kambing kita atau nomor RTAG kambing kita, ya, namanya di sini kita isi. Kemudian tanggal kawinnya. Tanggal kawinnya kita isi juga. Kemudian dari tanggal kawin yang sudah kita miliki ini, nanti kita akan prediksi dengan menggunakan Microsoft Excel, rumus dari Microsoft Excel, sehingga nanti kita tahu kapan kambing kita akan lahiran. Misalkan sekarang ini bulan Juni ya, bulan Juni, bulan 6, saya akan mengecek ada berapa kira-kira kambing saya yang akan lahiran pada bulan Juni ini ya. Ini ya. Ini tanggalnya di sini juga harus update teman-teman untuk bisa menggunakan cara ini ya. Ini dipastikan tanggalnya sudah sesuai dengan tanggal kita saat ini. Nah, kita akan cek perkiraan lahir ya. Sekarang ini bulan Juni, kira-kira di bulan Juni ini ada berapa kambing saya yang akan lahiran. Nah, kita menggunakan rumus di Microsoft Excel, kita tulis Juni ya di sini ya. Juni. Nah, ternyata ada 5 ekor ya. Dari data tanggal kawin yang sudah saya input, maka akan muncul perkiraan lahir ya. Dan alhamdulillah perkiraan ini tidak meleset jauh-jauh dari tanggal lahir yang sebenarnya ya. Jadi untuk perkiraan lahir ini terisi otomatis teman-teman. Ini menggunakan rumus di Excel sama dengan D4 ya. D4 itu di tanggal kawinnya ini plus 149. 149 ini adalah berdasarkan data yang saya miliki, berdasarkan data yang saya ambil dari sampel kambing saya sendiri ya, yaitu kurang lebih antara 145 hari sampai 150 hari ya kambing itu. Di sini di data saya, nah ini terisi otomatis juga teman-teman ini. Ketika kita mengisi tanggal kawin, nanti prediksinya akan muncul ya. Kita isi tanggal kawinnya 25 Januari. Maka nanti perkiraan lahir akan muncul di sini tanggal 23 Juni. Dan alhamdulillah prediksinya sudah sesuai ya. Ini tanggal lahir sebenarnya sudah sesuai. Nah, nanti ketika kita sudah mengisi tanggal lahir ini akan muncul di sini. Ini otomatis juga ini teman-teman. Ini menggunakan rumus ya, deaddiff sekian-sekian ya. Ini tidak saya sebutkan karena ini bacanya juga agak susah ya ini ya. Ini silahkan dicek aja ini. Seperti itu rumusnya yang saya masukkan. Jadi intinya selisih hari dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 23 Juni itu selisihnya 149 hari. Ya, ini terisi otomatis teman-teman. Ini juga terisi otomatis, ini juga terisi otomatis. Ya. Kita tahu perkiraan lahirnya ya tanggal 23 Juni. Kemudian kita tahu masa kandungannya yaitu 149 hari dan kita tahu umur anaknya sampai hari ini ya. Sampai hari ini umurnya masih 4 hari. Ya, ini berarti masih dalam minggu-minggu ini ya lahirannya. Kalau teman-teman mau cek
apa yang saya sampaikan ini benar apa enggak, cek di video-video saya sebelumnya, sudah saya upload ya, lahiran 5 ekor indukan, ya itu sudah saya upload. Silakan dicek di video-video sebelumnya. Nah ini alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan saya dan sesuai dengan prediksi yang saya perkirakan menggunakan rumus Excel ini. Nah, sekarang saya akan cek bagaimana di bulan Juli ya. Kira-kira di bulan Juli itu ada berapa kambing saya yang mau lahiran. Ya, kita cek. Ini kita filter dulu teman-teman. Kita filter dulu, filternya kita ganti dengan bulan Juli ya, maaf ya. Juli kita oke. Nah, ternyata di bulan Juli ini ada sekitar 4 ekor indukan saya yang mau melahirkan. Nah, perkiraannya ini teman-teman. Perkiraannya tanggal 6 Juli, tanggal 1 Juli, tanggal 5 Juli, tanggal 30 Juli. Ini hampir berdekatan ya. Jadi 1 bulan dalam bulan Juli ke depan saya akan di tanggal-tanggal ini nanti mungkin akan saya lebih sering ngontrol ya. Mungkin malam hari saya cek ya di tanggal-tanggal yang sekitaran tanggal lahiran ini, atau kita sering nyuruh anak kandang untuk ngecek di malam hari di tanggal-tanggal ini karena prediksinya indukan kita akan lahiran. Ya, nama indukannya ini ya. Nah, dari tanggal kawin tadi kita otomatis teman-teman kita akan tahu prediksi kapan eh, kambing kita akan lahiran. Jadi kita lebih siaga ya. Sebagai anak kandang, sebagai owner, lebih siaga ya pada tanggal-tanggal ini. Nah, kenapa ini masih tulisannya num? Karena ini belum diisi ya. Beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya tadi kan sudah terisi karena sudah terjadi lahirannya ya. Karena ini belum diisi, ya otomatis ini masa hamilnya belum diketahui. Nanti kalau sudah diisi, misalkan tanggal lahirnya ini kita simulasi aja ya ini ya. Tanggal lahirnya tanggal 5 Juli misalkan. Prediksinya kan tanggal 6 Juli. Nah, sekarang ini untuk simulasi aja, kita input tanggal 5 bulan 7 ya, tahun 2022. Nah, setelah kita input tanggal lahirnya, kita akan tahu masa hamilnya. Masa hamilnya adalah 148 hari. Ya, ini adalah masa hamil yang wajar. Masa hamil yang wajar itu sekitar 145 hari sampai 150 hari. Kalau kurang dari itu mungkin kambing kita keguguran, kalau lebih dari itu juga biasanya ada masalahnya ya. Kambing kita lemes atau nggak kuat ngeden ya, seperti itu. Kalau di antara 145 sampai 150 hari, nah itu dianggap wajar. Nah, ketika kita input tanggal lahirnya, nanti kita akan tahu masa hamilnya. Nah, ini kenapa kok num tidak terdeteksi karena ini cuma simulasi, belum terjadi ya hari ini ya, tanggal 5 Juli kan masih lama. Jadi otomatis sistem akan membacanya num ya, karena tidak terdeteksi. Tapi kalau kita inputnya benar, misalkan hari ini tanggal 5 Juli terus kita input, nanti ini akan muncul 0 ya, karena 0 hari ya, sama dengan 5 Juli. Oke, demikian teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan bikin rumus-rumus kayak gini, nanti bisa WA saya aja ya, nanti tak kasih gratis ya ini. Teman-teman tinggal ngisi nama, tinggal ngisi tanggal kawin, kemudian tinggal ngisi tanggal lahir, ini nanti akan terisi otomatis. Ya, ini yang warna merah-merah ini terisi otomatis. Ini kenapa 44739? Karena ini belum diisi, teman-teman. Ya, ini data
karena belum diisi, di sini tulisannya 44739. Ini rumus dari Excel-nya ya. Tapi kalau ini sudah diisi, nanti ini akan muncul umur harinya, teman-teman. Nah, kita mau cek lagi, teman-teman ya. Kita mau cek lagi, karena ini sudah saya isi semua. Nah, kita clear dulu ya, clear. Nah, ini kita sudah isi semua, teman-teman. Tanggal kawinnya sudah kita isi semua, ada 23 ekor indukan ya. Ada 2 yang ini saya kosongi karena memang saya belum tahu pasti ya kapan dia kawin. Tapi saya prediksi sudah hamil, tapi tanggal kawinnya saya lupa atau enggak kecatat ya ini ya. Jadi saya kosongin. Nah, ini untuk yang lain-lain ini sudah saya isi semua tanggal kawinnya. Sebagian ada 5 ekor yang sudah lahiran ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ini bulan Juni sudah lahiran, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita tadi ngecek bulan Juni udah, bulan Juli udah. Sekarang kita mau cek bulan Agustus. Kira-kira di bulan Agustus ada berapa kambing yang akan lahiran ya. Kita tulis saja di sini Agustus. Nah, ternyata di bulan Agustus ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 indukan yang akan melahirkan, teman-teman. Ya, ini prediksi tanggalnya ya. Ini prediksi ya dari rumus tadi, rumusnya kita menggunakan D5. D5 ini adalah kolom ini, teman-teman. Kemudian plus 149 hari ya. Jadi dari tanggal kawin ini kita tambah 149 hari ke depan. Nah, disitulah nanti prediksi masa lahiran kambing kita. Atau kita ganti 150 juga nggak apa-apa ya. Ya, antara 145 sampai 150 ya. Estimasi dari data yang saya miliki tadi seperti itu ya. Masa lahiran kambing itu adalah 145 hari sampai 150 hari dari dia kawin. Ya, itu berdasarkan data pribadi yang saya miliki. Entah nanti mungkin teman-teman ada data yang lain, juga bisa nanti sampaikan di kolom komentar ya, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi. Dari tanggal kawin ini kita prediksi tanggal 23 Agustus akan terjadi lahiran. Dari tanggal 15 Maret kawin, kita prediksi tanggal 11 Agustus akan terjadi lahiran. Nah, ini karena belum diisi, masa hamilnya akan belum diketahui. Nanti kalau sudah diisi sesuai dengan tanggal yang benar, tanggal realnya, nanti ini akan terisi otomatis, teman-teman. Ya. Nah, ini umur anak ini juga penting. Kita ketahui data umur anak ini penting kita ketahui untuk ini, teman-teman, untuk masa sapihnya ya. Jadi kalau di kandang saya pribadi, ketika anak umur 2 bulan, maka indukan ini sudah harus kita persiapkan untuk masa kawin ya. Sehingga nanti di umur 3 bulan sudah terjadi perkawinan, kemudian di anak umur 4 bulan indukan sudah hamil. Jadi untuk mempercepat masa produksi. Ini data umur anak ini penting untuk kita menentukan itu, teman-teman. Kapan kita mengawinkan yang tepat sehingga tidak terlambat masa kawinnya. Kalau terlambat kan kita juga rugi, teman-teman, karena tiap hari kita ngasih makan. Kalau kambing waktunya sudah bisa kawin, nggak segera kita kawin, maka nanti kita rugi. Ruginya di mana? Ruginya kita rugi waktu sama rugi pakan. Ya. Nah, untuk mengetahui kapan waktu yang tepat mengawinkan ini ya dilihat dari umur anaknya ini. Anaknya umur 3 bulan, 4 bulan, apalagi 4 bulan itu sudah harus disapih, teman-teman. Supaya tidak terhambat ya masa
birahinya itu. Oke, demikian teman-teman. Jika teman-teman berminat ini apa Microsoft Excel yang sudah saya kasih rumus ini, nanti bisa WA saja. Kalau teman-teman bisa bikin sendiri ya alhamdulillah ya. Ini sudah tak kasih tahu rumusnya ya. Rumusnya ini ya, silahkan dicek ya, ini rumusnya. Kemudian ini rumus untuk menentukan masa hamil. Ini cara membacanya gini teman-teman. Dari selisih tanggal kawin, kemudian tanggal lahir itu akan muncul ini berapa hari gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian rumus untuk perkiraan melahirkan. Nah, dari masa kawin, dari pas terjadi perkawinan itu kita tambah 149 hari. D5 plus 149. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkiraan lahiran. Kemudian ini rumusnya seperti ini ya. Ini agak banyak ini. Ini untuk menentukan umur anak ya. Jadi umur anak itu dihitung dari tanggal lahir ini ya. Tanggal lahir ini terus sampai saat ini ya. Saat ini tanggal berapa misalkan saat ini tanggal 1 Januari terus tanggal lahirnya 1 Januari, kemudian saat ini sudah bulan Maret, berarti anaknya kurang lebih sudah umur 3 bulan. Nanti akan muncul di sini 3 bulan itu berapa hari ya? 90 hari dan seterusnya ya, seperti itu teman-teman. Kalau ini yang warna merah ini otomatis teman-teman. Kita menggunakan rumus, kalau teman-teman bisa bikin sendiri dengan rumus-rumus yang sudah saya tunjukkan tadi. Alhamdulillah kalau teman-teman merasa keberatan, pengen tinggal nginput-nginput saja, nanti bisa WA saya ya, nanti saya kasih ini filenya ini ya, teman-teman supaya tidak kesulitan nanti untuk nginput rumus-rumusnya ya, karena ini saya memperoleh ini juga dari hasil pemikiran yang ini mendalam teman-teman ya, menggabungkan antara rumus-rumus Excel dengan pekerjaan kita sebagai peternak. Oke, demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa teman-teman like, komen, share, dan subscribe ya untuk mendukung channel saya supaya bisa lebih berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.